Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustadz harap kalian senantiasa baik-baik saja dan bisa menjaga kesehatan kalian di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi bahasa Arab yang ketiga, yaitu berkaitan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Baik, langsung Ustadz mulai saja. Kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ustadz ulangi, kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Kata tunjuk itu sendiri ada dua macam. Yang pertama untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Yang kedua untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, itu menggunakan kata ini. Ini dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa Arabnya. Bisa hadza, bisa juga hadhihi. Hadza dan hadhihi. Artinya sama, yaitu ini. Hanya saja penggunaannya berbeda. Hadza itu digunakan untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi digunakan untuk muannats. Kemudian mungkin kalian akan bertanya, apa itu mudzakkar, apa itu muannats? Nanti akan Ustadz jelaskan di slide selanjutnya. Sekarang kata tunjuk yang kedua, yaitu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu menggunakan kata itu. Ustadz ulangi, kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, yaitu menggunakan kata itu. Sedangkan itu dalam bahasa Arab itu ada dua. Bisa dzalika, bisa juga menggunakan tilka. Sama seperti sebelumnya, dzalika dan tilka itu perbedaannya hanya pada penggunaannya. Kalau dzalika itu untuk mudzakkar, sedangkan tilka itu untuk muannats. Nah, sekarang ke pembahasan mengenai apa itu muannats, apa itu mudzakkar. Muannats adalah setiap kata bahasa Arab yang huruf terakhirnya berupa huruf tak bulat atau marbutah. Mungkin kalian sudah tahu apa itu tak bulat atau tak marbutah. Ustadz ulangi, muannats adalah setiap kata bahasa Arab yang huruf terakhirnya berupa huruf tak bulat atau tak marbutah. Di sini Ustadz sudah tampilkan beberapa kata bahasa Arab. Di sini ada 3 kata. Yang pertama yaitu saburatun, artinya papan tulis. Mistoratun artinya penggaris. Yang ketiga tollasatun artinya penghapus papan. Jika kalian perhatikan, saburatun, mistoratun, dan tollasatun di sini huruf terakhirnya berupa huruf tak marbutah atau tak bulat. Karena huruf terakhirnya berupa tak marbutah atau tak bulat, maka 3 kata ini termasuk muannats. Dan masih banyak contoh kata yang lain yang ada di buku bahasa Arab maupun bisa kalian temukan di buku Umi. Bahkan di Al-Quran juga ada. Selanjutnya mudzakkar. Mudzakkar adalah setiap kata bahasa Arab yang huruf terakhirnya selain huruf tak bulat atau tak marbutah. Ustadz ulangi,
Mudzakkar adalah setiap kata bahasa Arab yang huruf terakhirnya selain huruf tak bulat atau tak marbutoh. Jadi kebalikan dari muannats. Contohnya di sini ada qalamun, bulpoin, daftarun, buku catatan, kitabun, buku bacaan. Jika kalian perhatikan, 3 kata ini huruf terakhirnya tidak berupa tak bulat atau tak marbutoh. Karena tidak berupa tak marbutoh, maka 3 kata ini adalah mudzakkar. Di sini Ustadz berikan contoh. Di sini ada kalimat ini penggaris. Kemudian bahasa Arabnya gimana? Apakah hadza mistaratun ataukah hadhihi mistaratun? Yang benar adalah hadhihi mistaratun. Mengapa hadza mistaratun itu salah? Karena mistaratun itu termasuk kata yang muannats. Kenapa muannats? Karena ada tak marbutoh atau tak bulat. Karena mistaratun ini muannats, maka tidak boleh menggunakan hadza. Yang boleh adalah menggunakan hadhihi. Maka kalimat hadza mistaratun ini salah. Kemudian contoh yang kedua, ini buku catatan. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Di sini juga ada 2 pilihan. Ada hadza daftarun, juga hadhihi daftarun. Manakah yang benar? Yang benar adalah hadza daftarun. Mengapa hadhihi daftarun salah? Karena daftarun ini huruf terakhirnya tidak berupa tak marbutoh, yaitu berupa huruf ro. Karena tidak berupa huruf tak marbutoh, maka daftarun ini adalah kata yang mudzakkar. Karena daftarun ini kata yang mudzakkar, maka tidak boleh menggunakan hadhihi. Yang boleh adalah menggunakan hadza. Di sini ada kalimat itu penggaris. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu dzalika mistaratun. Dan yang kedua tilka mistaratun. Manakah yang benar? Yang benar adalah tilka mistaratun. Mengapa tilka mistaratun ini benar sedangkan dzalika mistaratun ini salah? Karena mistaratun ini huruf terakhirnya berupa huruf tak marbutoh atau tak bulat. Karena berupa tak bulat, maka mistaratun ini adalah kata yang muannats. Sehingga tidak boleh menggunakan dzalika. Yang boleh yaitu menggunakan tilka. Kemudian contoh yang kedua, itu buku catatan. Bahasa Arabnya ada 2 pilihan. Dzalika daftarun, juga tilka daftarun. Manakah yang benar? Yang benar adalah dzalika daftarun. Mengapa dzalika daftarun ini benar sedangkan tilka daftarun itu salah? Karena daftarun ini huruf terakhirnya berupa huruf ro, bukan huruf tak marbutoh. Karena tidak berupa tak marbutoh, maka daftarun merupakan kata yang mudzakkar. Karena daftarun merupakan kata yang mudzakkar, maka tidak boleh menggunakan tilka. Yang boleh adalah menggunakan dzalika. Apa kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, silakan ulangi penjelasan Ustadz yang sebelumnya. Sekian materi untuk kali ini yang berkaitan dengan kata tunjuk. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.